Oke, selamat pagi. Ya, jadi ini ya, link Zoom-nya bisa dipakai berarti ya. Saya khawatirnya ini nggak bisa dipakai. Karena kemarin ada beberapa yang ini ya, ada beberapa yang apa namanya, itu ada beberapa dosen yang juga mengalami kesulitan ya. Ada yang masuknya perlu password dan sebagainya gitu ya. Dan untungnya ini bisa. Jadi dari nama-namanya ini ya familiar ya dari pemrosesan paralel lalu gitu ya. Jadinya lanjut ya di sini kurang lebih ya. Oke, itu ya jadinya ini. Oke, ya langsung banyak ya. Oke, jadi ini ya, bagi yang belum ini ya, bagi yang belum apa namanya enroll, mohon di enroll ya sana ya. Jadi rencana ini ya, rencana apa namanya, setiap pertemuan saya ini ya, buat post test ya, karena apa namanya untuk memaksimalkan juga gitu ya sana ya. Nanti post testnya berupa di Berajah gitu ya, password untuk enrollnya itu ini ya didapat waktu perkuliahan gitu kali ya, biar apa namanya ya biar sama dengan ini ya, apa biar ada motivasi juga untuk apa namanya belajar gitu ya di sana ya. Itu mungkin satu poster 10 soal gitu ya. 10 soal anggap itu ini ya, latihan ini. Jadi untuk big data untuk semester ini ya, untuk semester ini saya ini ya mau ngaktifin lagi ini ujian ujian pilihan ganda ya, mau ngaktifin lagi. Ya karena apa namanya kalau tugas ternyata ini juga susah ya ngasih ngasih penilaian yang agak berbeda ya untuk yang apa namanya beneran rajin atau ini gitu ya barangkali ya di sana ya biar ada ini juga ya. Itu mungkin kalau ada masukan gimana enaknya nanti tugas dan lain-lain itu nanti sambil jalan bisa ini ya bisa ditulis di berajahnya juga gitu ya. Udah lumayan banyak ya. Jadi ini ya big data hampir dipecah 3 kelas karena pesertanya lumayan banyak ya. Namanya juga big gitu ya. Sana ya. Oke, seperti itu ya. Ya. Ini sorry saya masih ini ya. Masih apa namanya pakai dari yang semester lalu ya. Jadinya apa namanya eh semester ini maunya saya lebih sederhanakan ya, sederhanakan. Kalau dulu kan maunya ini ya, sedemokratis mungkin gitu, jadinya tugasnya bervariasi, tapi maunya disederhanakan aja gitu. Karena ya, tapi mungkin tantangan-tantangan di tengah jalan itu tetap saya adakan ya, barangkali ya. Ya jadinya mata kuliah Big Data ini mata kuliah yang ini ya yang paling konsisten saya ngajar dari pertama kali di Undram ya, di Undram ya. Jadinya mata kuliah terlama yang saya pegang ini gitu ya, selama di Undram ya. Nah, itu. Saya baru masuk Undram, mata kuliah pertama yang saya ajar itu Big Data sama AI kebetulan waktu itu ya, karena waktu itu saya belum jelas masuk lab mana gitu. Dan S3 saya kebetulan data science and engineering gitu kan ya, intinya dikira AI gitu. Ya, padahal data science-nya banyak menggunakan IoT juga salah satunya gitu ya. Jadinya dibawa karena waktu itu apa namanya biar pukul rata setiap lab
ada S3-nya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan Pak Heri sama Pak Aryo juga sudah pulang dan sudah S3 gitu ya, jadinya 5 orang total yang S3 gitu kan ya. Kalau dulu kan ini ya apa Prof Asek ya, Bu Budi sama saya gitu kan biar ini. Bu Budi sendiri juga sebenarnya bidangnya kan lebih ke ini juga ya data science ya. Ini apa ini ya natural language processing gitu ya, text classification dan lain-lain seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadinya itu. Tapi mata kuliah yang paling saya pegang dari awal adalah ini gitu ya, kurang lebih ya. Jadinya materi juga terus berubah-ubah kurang lebih ya. Tapi kayaknya yang terakhir ini materinya sudah lumayan mapan ya. Lumayan mapan jadinya saya arahkan ke hal yang lebih teknis gitu ya. Jadinya kalau di kurikulum yang lama gitu ya, di kurikulum yang lama sama apa namanya di kurikulum TI di kampus lain yang lama-lama juga big data ya itu agak rancu kurikulumnya sama machine learning, terus juga rancu dengan statistik dan probabilitas gitu ya. Sebenarnya kan apa namanya yang membedakan dengan dua mata kuliah itu adalah framework yang memproses data besar beneran. Jadinya ada irisan dengan cloud computing itu yang kalau saya lihat dari kurikulum luar negeri dan arahnya itu yang cocok di sana gitu ya karena apa namanya ketika kita big data itu terlalu mirip dengan statistik dan probabilitas dan kita cuma bahas pemrosesan datanya aja big-nya nggak nyampe gitu ya big-nya nggak nyampe jadinya apa namanya bagaimana memproses data yang besar tersebut jadinya kan sebenarnya pemrosesannya baik itu menggunakan machine learning maupun menggunakan rumus-rumus statistik gitu ya intinya sama gitu tetapi apa namanya bagaimana membuat data yang begitu besar yang isinya mungkin miliaran data itu bisa diproses di komputer kita gitu ya atau komputer yang lebih speknya lebih rendah daripada komputer kita itu yang kita bahas juga di sini gitu untuk membedakan dengan dua mata kuliah tersebut. Jadi kita membahas hal yang teknis juga di sini gitu ya. Seperti itu yang mau kita bahas di sini. Jadinya nanti pemrosesan paralel kan kalian udah ngambil ya. Sebelum itu nanti kepake ya, kepake di sini ya. Di apa namanya data crawling gitu juga kepake ya. Jadinya ini saya pinginnya agak teknis tuh supaya kalian ada bayangan juga untuk TA nanti gitu kan ya nanti misalnya untuk Hadoop ini nanti kepake di Hadoop ini ya pemrosesan paralel ya ya Flume and Scoop biasanya ya, terus Spark gitu ya sana. Lebih ya. Jadi apa namanya kelas kalian yang sedang TA gitu kan sedang mengambil ini juga ya apa namanya sertifikasi cloud computing yang diselenggarakan kerjasama Unram dengan Kominfo juga itu kan salah satunya juga membahas apa namanya dan Microsoft juga saya lupa Microsoft juga itu kan tentang Azure Microsoft itu juga membahas tentang cloud computing dan semua materi big data ini kepake di sana gitu ya dan juga apa namanya ya pasti di sini semua istilah-istilah di sini itu nanti kalau kalian apa namanya mencari pekerjaan yang kelas dunia gitulah ya maksudnya apa namanya yang ini kan ya yang sudah terupdate itu pasti kalian akan dengar istilah-istilah kayak Spark ya Hadoop dan lain-lain gitu ya nanti saya jelasin satu-satu ya tenang ya nggak harus langsung belajar gitu. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita nanti akan ini ya membahas data yang sudah menjadi matriks semua gitu ya karena nanti kan kalau apa namanya ekstraksi ciri gitu kan ya atau pemrosesan suara gitu kan data yang masih raw gitu ya masih raw dan belum di matrix kan gitu kan itu nanti dibahas di mata kuliah lain gitu ya di sana ya. Jadinya yang sini kita bahas nanti data-data dari Kaggle yang besar-besar yang ukurannya ratusan mega gitu ya misalnya seperti itu yang mau kita coba proses di sini gitu ya. Seperti itu ya. Masih ada nggak yang 30 ya? Oke ya, 30 sama berapa? 50 gitu kalau nggak salah ya mahasiswanya ya. Gitu kan genap. Itu ya. Ini harus saya benahi lagi sedikit gitu ya.
sana ya. Oke, videonya bisa ada di sini ya, kalian tonton. Tapi saya jelasin juga karena pertemuan pertama saya jelasin ya, jelasin dikit ya. Nanti detailnya kalian ini ya, apa namanya? Mana ya? Ya, apa nih? Not now aja ya. Ya, jadi big data itu apa sih gitu ya? Yang pertama kita harus pahami ya. Jadi big data itu banyak data ya. Banyak data. Jadi big data itu di sini jejak digital gitu ya. Jadi data yang digital atau data tidak digital yang didigitalkan gitu ya. Jadinya kita di sini membahas data yang apa namanya didigitalkan ya. Karena gini loh, apa namanya? Kita tidak membahas bagaimana memproses data dengan tumpukan kertas segini gitu. Ya enggak ya, kita nggak belajar gimana cara membaca cepat gitu, enggak enggak seperti itu. Kita kenapa kita membahas data yang digital aja, karena kita menggunakan komputer kan gitu ya, namanya juga TI kan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi ya kalau TI itu sebenarnya kan juga bukan tentang komputer aja, tapi teknologi informasi itu kan lebih dari komputer gitu. Itu juga sih sebenarnya gitu ya. Apa namanya? Makanya dulu kalau kurikulum ilmu komputer yang lama gitu ya, apa namanya? Tentang itu ya, penyimpanan data di tape dan lainnya itu juga dibahas gitu kan. Ya, mungkin di mata kuliah lain dibahas ya mungkin ya tentang ini ya. Apa namanya? Itu ya. Apa ya nama apa udah kuliahnya lupa mungkin kalian ini ya dasar teknik informatika gitu mungkin ya ya DTI ya DTI ya DTI ya DTI ya itulah ya jadinya di sini kalau data mainstream dari big data itu kan emang ini ya toko online sama sosial media gitu kan ya toko online sama sosial media gitu karena itu yang banyak gitu kan ya banyak jadinya termasuk ini ya, termasuk apa namanya, produk yang dilihat-lihat tapi nggak beli gitu juga itu. Disimpan ya, disimpan sama toko online-nya. Berarti apa sih yang bikin orang lihat-lihat, baca komen, nanya di diskusi, nanya tapi nggak beli gitu. Ya kira-kira seperti itu. Itu juga semua di ini. Jadinya big data itu nanti kita bahas ya ada ini kan ya kalau misalnya sistem basis data itu mungkin lebih banyak membahas tentang online transaksional ini ya processing ya itu data transaksi ya transaksi. Tapi kalau di big data ini lebih banyak kita bahas tentang online analytic processing ya. Jadi analisis ya analisis. Untuk analisis itu diperlukan data yang besar ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kesimpulan 3 tahun, kita memerlukan data 3 tahun gitu. Kalau kita mau membuat kesimpulan seluruh Indonesia, kita harus punya data seluruh Indonesia gitu. Ya, jadinya seperti itu. Jadi keputusan kalau zaman dulu kan sebelum adanya pemrosesan data big data kan semuanya random sampling ya, random sampling dan itu ya banyak kekurangannya gitu ya, banyak kekurangannya. Tapi ketika semua bisa didigitalisasikan itu masih impian bagi negara kita gitu ya. Belum belum kesampaian ya kalau di Jepang gitu udah kesampaian ya. Udah kesampaian sehingga banyak misalnya rute bus terus apa namanya ini ya kebijakan pajak gitu juga banyak yang menyesuaikan dengan berdasarkan data yang udah digital sehingga bisalah buat keputusan yang relatif adil gitu ya di sana barangkali ya kondisi income dan susah sekali juga di apa namanya dimanipulasi gitu kan ya misalnya sana kalau ada belanja belanja barang mewah gitu misalnya harus scan KTP gitu ya harus scan KTP biar nanti bisa dilihat sumber pemasukan sama pengeluaran itu masuk akal apa enggak gitu kan takutnya ada money laundry seperti itu ya macam-macam ya sana ya banyak juga ya itu ya Jadi banyak sekali yang bisa kita ini kan ya ketika data itu digital, datanya banyak gitu ya. Jadinya
supaya tidak down gitu kan ya, sering sekali mikir, makanya beli server yang lebih mahal. Sebenarnya bukan itu masalahnya gitu ya, bukan itu masalahnya. Eh Jadinya masalah utama dari pemrosesan big data itu adalah eh apa namanya, data yang besar diproses secara online transaksional ya, diproses secara transaksi gitu ya. Padahal harusnya diproses secara analisis gitu ya, dengan prosedur yang sesuai dengan pemrosesan data besar. Nah, itu yang mau kita bahas di mata kuliah ini yang membedakan dengan machine learning dan ini ya, machine learning dan statistik dan probabilitas gitu ya di sana ya. Makanya prasyaratnya kan statistik dan probabilitas, karena di sini akan banyak memproses. eh, hmm, oke. Ini terjadi ini ya, sessionnya selesai aneh ya. Kayaknya ini dulu pernah terjadi juga ya pada saya ya. Apa namanya, tiba-tiba backgroundnya hilang gitu aja intinya. Ya. Dan saya sekarang login sebagai siapa ya, saya lupa. Kayaknya ada yang salah ini ya, salah masuk. Ini. Ya, nggak enak backgroundnya kamar ya. Tapi saya tetap login sebagai belajar ruang dua ya. Aneh, makanya session berakhir tuh apa ya maksudnya gitu ya. Kayak gitu ya. Ini backgroundnya ini. Background yang tadi mana saya tahu. Ya, seperti itu. Jadinya nanti agak luas. Makanya di sini nanti kita akan membahas data crawling juga gitu ya. Data crawling juga. Ya dari Twitter gitu ya. Sentiment analysis yang menarik sekali gitu ya. Itu ya. Jadinya ya itu ya sebenarnya apa namanya, ya tidak ada sebenarnya ini apa namanya, dosen yang murni gitu, yang murni di salah satu lab tuh pasti ini ya ada irisan, karena apa namanya, kalau mau publikasi internasional gitu misalnya ya, murni tentang IoT atau murni tentang jaringan tuh susah gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, jadi bimbingannya Pak Andi gitu kan misalnya juga ya, nonton ke kelas itu kan pasti pemrosesan apa namanya, jaringan tuh juga pakai algoritma gitu ujung-ujungnya gitu ya. Jadinya sebenarnya nggak ada lab yang bebas dari algoritma di sini gitu. Sekarang juga ini ya, sekarang juga IoT, saya banyak bimbing tentang IoT gitu ya. Tapi beberapa bimbingan juga tentang web crawling gitu ya, tentang web crawling. Satu orang yang tentang data mining beneran gitu ya. Itu sebenarnya ini melanggar ini ya, melanggar apa namanya, melanggar posisi saya di lab 2 ya sebenarnya. Ya, ya tapi itulah ya, ada ya kan masalahnya cocok nggak cocok juga kan itu ya. Pembimbing gitu kan kadang-kadang gitu kan ya. Gitu. Ya, itu juga ya. Jadinya ini ya, big data ya, big data. Jadinya ini kalau diterjemahin secara langsung gitu agak agak jelek jadinya. Jadi saya biarin dalam bahasa Inggris ya. Jadi banyak banyak definisi big data, jadinya tidak ada definisi yang pasti tentang big data, tapi ini saya jelasin beberapa contoh ini ya tentang big data ya. The basic idea behind the price big data is everything we do is increasingly leaving that digital trace. Jadinya itu sesuai dengan slide sebelumnya. Jadinya semua yang kita lakukan tuh nanti ada jejak digitalnya gitu ya, termasuk kita komen di sosmed, kita apa namanya, lihat-lihat produk tapi nggak beli di toko online ya. Terus kita PM ya, personal message ya. Eh, itu bukan kirim inbox, kan kirim inbox ya, itu nanya harga net gitu misalnya. Nah, kayak gitu semua ada jejak digitalnya, itu bisa nanti diotomasikan kan lama-lama gitu ya, which we can use and analyze to become a smarter ya. Jadi semua bisa dianalisis gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan ini ya, apa namanya, jadi sekarang mulai bergeser ya, mulai bergeser. Kalau zaman dulu banyak teori psikologi konsumen pasar itu berdasarkan wawancara gitu ya, interview. Tapi coba jika ada orang datang interview ke tempat kalian, orangnya berdasi, pakai pakaian resmi, mau nggak kalian jawab ini apa namanya, sesuai kebiasaan kalian? Ya belum tentu pasti jawab yang baik-baik kan ya. Tapi kalau di sosmed ini semua orang kelihatan ya wataknya gitu ya. Jadi itu jadi ini ya, jadi apa namanya, analisis
pasar, psikologi pasar yang sangat efisien di sana gitu ya menurut Anda. He forced in Brave New World access to ever increasing volumes of data and or ever increasing technological capability. Jadi sini ada ini ya, keseimbangan antara data yang terus berkembang ya, data yang terus bertambah dan teknologi untuk bisa ini ya, memain ya, menambang data ya untuk tujuan komersil gitu ya di sana ya. Seperti itu, komersil dan ilmiah juga ya, salah satu seperti itu ya. Jadinya apa namanya, adanya teknologi seperti Hadoop ya, Spark ya dan sebagainya itu nanti kita bahas ya. Itu memungkinkan RAM 1 GB juga bisa memproses data yang ukurannya 1 GB dan isinya banyak. Bisa, masa sih gitu ya? Masa sih? Ya karena proses analisis data itu bukan diproses, dibutuhkan cepat ya. Jadi gini, apa namanya, kalau masalah game online itu kan butuh processing yang cepat gitu ya. Karena live sekarang kan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk analisis data selesai 1 minggu juga nggak apa, yang penting resource-nya nggak kepake, kayak gitu modelnya ya di sana. Seperti itu ya. Jadinya beda dengan kita membuka file video dengan notepad, pasti laptop kalian crash gitu kan ya, nge-freeze ya, not responding dan sebagainya gitu ya, ada seperti itu ya. Tapi dibuka dengan Hadoop bisa gitu ya, nanti kita jelasin itu. Ya, teknologi berkembang intinya ya. Itu. Oke, itu ya. Jadi definisi berikutnya, oh, ini yang pertama dari ini ya, dari oleh Bernard Marr ya. Oke, misalnya oleh Gartner ya, big data is high volume, high velocity, and high variety. Nah di sini ada 3V ya, 3V. Nanti keluar ujian, saya janji pasti keluar ujian 3V ini. Ya, jadi kalau 3V ini yang paling gampang, paling sederhana, paling pasti menggambarkan big data ya. High volume, ini volumenya banyak ya. Saat saya ngomong sekarang gitu kan ya, saya sangat ngomong sekarang, ada yang lagi nge-tweet, ada yang lagi update status Facebook, ada yang lagi nge-WA ya. Yang lagi dengerin kuliah ini juga mungkin ada yang lagi nge-WA sama temannya. Nah, itu datanya semua ada jejak digitalnya gitu ya. Itu. Terus high velocity ya, bertambahnya cepat. Jadinya volume itu bukan hanya ini ya, bukan hanya apa namanya, jumlahnya banyak ya, tapi juga bertambahnya sangat cepat, itu velocity ya. Velocity. Ya, itu jadinya ketika kalian ngupload WA, apa mengirim pesan WA, ada ratusan ribu, mungkin jutaan atau miliaran orang ngirim WA secara bersamaan di detik yang sama gitu, dan itu ini ya. Dan mungkin dari 1 juta orang itu ada 100 orang yang lagi ngomongin topik yang sama gitu ya, seperti itu. Ya terus high variety ya, variasinya banyak gitu ya, mulai dari format data, topik dan sebagainya ya. Itu ya, ada yang ngirim foto, ada yang ngirim video, ada yang ngirim lirik lagu, ada yang ngirim ini ya rayuan macam-macam ya. Itu variasi dari sana banyak gini ya. Ada yang lagi ngomongi isu politik, ada yang ngomongi tentang apa namanya album musik terbaru dan macam-macam ya, macam-macam. Information assets that demand cost-effective, innovative form of information and processing that enable enhance insight, decision making and process automation. Jadinya dari sana bisa ini ya dilakukan apa namanya pengambilan kesimpulan, insight ya, terus pengambilan keputusan. Jadi kan sering gini ya, ada kesimpulan, lalu gitu kan, ya lalu apa gitu kan ya, terus gitu. Nah lanjutannya kan keputusan ya. Gitu. Kalau misalnya di sebuah supermarket penjualan produk pakaian menurun, keputusannya apa gitu ya, ini sana bisa kita rumuskan ya. Ya keputusannya apakah berhenti jualan baju gitu misalnya, atau mungkin letaknya yang nggak bagus gitu ya, banyak ya solusinya ya. Dan otomasi proses misalnya IoT gitu ya, atau apa namanya ini ya robot
ya bot. Jadi robot tuh bukan mekanikal aja tapi juga software itu juga dibilang robot ya. Nah, robot saham gitu ya pas lagi naik otomatis dibeliin gitu ya. Pas lagi mahal otomatis pas lagi murah otomatis dibeliin, pas lagi mahal otomatis dijualin kayak gitu kan ya. Seperti itu ya. Ya tapi ujungnya banyak yang rugi juga gitu kan. Gitu ya. Ya, itu ya jadinya selanjutnya oleh Ernst and Young ya sana sini ya. Jadi big data refers to dynamic, large, and yeah, disparate volume of data ya being created by people, ya, tools and machine. Jadinya data itu tidak mesti dibuat oleh manusia. Kalau sosmed kan dibuat oleh manusia ya sampai ada istilah jika suatu sosial media itu gratis ya, maka kitalah produknya. Gitu. Ada istilah gitu. Jadi jangan nulis sembarangan di sosmed. Ya tools ya misalnya sensor ya, terus mesin ya log mesin ya mesin pabrik juga ada log. Ya, it requires new, innovative, and scalable technology to collect, host, and analytically process the vast amount of data gathered in order to derive real-time business insights that relate consumer risk and profit, performance, productivity management, and enhance shareholder value. Jadi semua itu diproses secara cepat dan real time gitu ya untuk menyimpulkan bisnis ya sehingga itu nanti berhubungan ya keputusannya dengan konsumen, resiko, keuntungan, ya terus performa, kinerja ya, produktivitas, ya, manajemen dan ini ya apa namanya pembagian ya nilai yang ini ya. Oke. Itu kayaknya ini belum ini ya, belum diperpanjang ininya sehingga 40 menit itu kayaknya akan habis ya. Jadinya kita bahas nanti lanjutannya tonton di video nanti kita bahas minggu depan di post test gitu ya. Itu ya. Itu lanjutnya oleh Lisa Arthur ya. Big data is collection of data from traditional and digital source inside and outside company that represent source of ongoing discovery analysis. Jadinya bisa dari ini ya, dari data yang tradisional maupun digital, dari luar maupun apa namanya dalam perusahaan ya. Jadi kalau dalam perusahaan misalnya kinerja pegawai ya, terus kualitas mesin pabrik ya, terus juga lain-lain gitu ya, misalnya ya, pengeluaran biaya produksi ya, terus biaya operasional itu dalam perusahaan ya. Kalau luar perusahaan ya jumlah transaksi, opini apa namanya konsumen dan sebagainya. Makanya dulu sebelum ada sosial media ya, sebelum ada sosial media, Facebook itu baru-baru ini gitu ya, Twitter juga ya. Kalau dulu itu blog ya, blog. Ini ada istilah blog marketing, saya sampai beli bukunya gitu ya. Jadi dengan modal blog gitu orang bisa ya seperti influencernya sekarang lah gitu. Blogger itu seperti influencernya sekarang. Kemarin sekarang istilahnya vlogger gitu, vlogger gitu kan ya. Vlogger gitu juga kan ya karena itu ya berpengaruh berpengaruh ya ternyata gitu ya. Itu kadang yang bikin sedih tuh kan itu lebih didengar daripada ini ya ilmuwan gitu kan. Ya kayak ini ya drummer kan bisa, bisa ngomongin vaksin gitu misalnya. Apa bisa ngomongin COVID gitu ya. Dan seperti itu. Tapi untungnya udah tobat orangnya ya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada tobat terus. Seperti itu ya. Seperti itu juga ya macam-macam ya. Jadinya hati-hati juga yang dengan yang ngaku-ngaku ilmuwan gitu. Ya dapat prof entah dari mana gitu kan seperti itu juga. Itu jadinya kan sekarang ini apa namanya itu ya apa namanya herbal itu ya bisa ya untuk meningkati daya tahan tubuh tapi kalau masalah mengobati itu ya evaluasinya bagaimana itu juga ini ya. Jadi kalau cari di Kaggle banyak ya data tentang apa namanya ini ya tentang apa namanya COVID tuh. Ya, nanti kita coba-coba bahas data tentang COVID juga gitu ya. Salah ya. Oke. Nah dia ya. Oke, ini ya saya langsung ke slide 40 ya.
Jadi big data ini ya bagi yang mungkin tidak tertarik dalam konsep teknis gitu ya, mungkin ada yang jiwa-jiwa bisnis gitu ya, jiwa-jiwa bisnis. Big data ini dari segi manajemen dan bisnis itu juga sangat dalam ya kalau kita mau pelajari gitu ya. Ini kan dari big data itu ini ya kita tahu opini konsumen gitu kan ya. Tapi ngeri ya di Indonesia ini gitu. Misalnya apa namanya ada yang anu ya meneliti kandungan kosmetik gitu bisa dipidanakan gitu ya. Apa namanya? Itu di lab padahal udah gitu ya misalnya kan itu ya. Itu kan bisa bisa dievaluasi barang itu sebenarnya kan ya. Mungkin apakah itu barang tiruan dan lain-lain ya, jangan langsung dipidanakan seperti itu ya. Cepat sekali makanya apa ini juga kan ya. Apa namanya pencemaran nama baik itu emang ini apa namanya ya bisa bisa gampang untuk membungkam orang gitu ya karena apa namanya ya itu asal ada yang merasa tercemarkan gitu kan ya bukan isunya itu benar atau tidak kan gitu ya itu soalnya agak agak ngeri juga ya jadi itu juga kan semua itu jejak digital juga salah satunya gitu ya jadi isu juga itu ya seperti jadinya di sini big data ini kalau misalnya ini ya apa namanya dulu saya ngajar di kelas tuh menarik sebenarnya gitu ya menarik banyak kita bisa bahas topik-topik sosmed gitu kan ya macam-macam ya jadinya itu menarik sebenarnya ya banyak tentang ini ya. Ya tapi ya jangan terlalu berhubungan dengan politik juga. Ya, kemarin kemarin kan emang ada juga ini ya misalnya mau ngangkat TA tentang pemilu gitu kan itu yang ngeri juga ya ngeri juga apa namanya ngeri juga jadi ya janganlah gitu ya terlalu terlalu sensitif ya terlalu sensitif. Ya yang misalnya tentang ini gitu ya misalnya yang umum lah gitu ya ya karena kita nggak tahu tiba-tiba datangin polisi gitu kan ya seperti itu. Ya, itu. Ya, seperti itu kan ini macam-macam ya. Jadi ini ada apa namanya ini ya quote yang sangat menarik ya, sangat menarik menurut saya kalau quote ini bisa dijalankan kita bisa kaya raya gitu ya. Bisa kita kaya raya. Masuk akal ya. We want to know ya ini oleh ini ya Neil As ya CEO-nya global e-commerce-nya Walmart ya. Jadi we want to know what every product in the world is ya. Kita ingin tahu apa aja produk yang ada di dunia ini ya. We want to know who every person in the world is. Kita ingin tahu siapa aja apa namanya orang di dunia ini gitu ya. Dan kita ingin ya, and we want to have ability to connect them together in transaction ya. Kita ingin menghubungkan manusia dan produk dalam transaksi. Nah, ini kan yang lagi diupayakan sama sosmed sebenarnya gitu ya. Itu ya misalnya orang nge-tweet, aduh pingin es krim gitu, tiba-tiba ada ini iklan es krim gitu kan. Ya, seperti itu kan ya jadinya kalau saya gitu ya di sosmednya saya itu ya banyak iklan-iklan tentang jasa cetak PCB, terus apa jasa web hosting, jasa cloud computing gitu ya banyak ya seperti itu ya. Kadang timah solder gitu keluar iklannya ya. Karena saya suka browsing itu gitu. Terus kalau video di sosmed saya banyak tentang apa namanya DIY ya, DIY sama craft craft ya gitu ya. Banyak tentang itu ya. Itu karena ya banyak saya browsing gitu ya gitu. Seperti itu ya. Saya pingin kalau kalau dulu saya sempat ini ya pamerin isi sosmed tapi kalau sekarang ada jejak digital ini direkam di Zoom saya nggak enak juga karena ini ya kalau kalau saya apa posting sosmednya saya kan ini ya apa namanya postingan orang juga ini ya kebaca gitu kan ya. Ya jadi itu kadang kan ada teman saya gitu misalnya yang posting tentang politik gitu kesiarkan nggak bagus juga gitu ya seperti itu ya. Ya seperti itu ya ini. Ini itu ya bagaimana kita tahu siapa aja orang di dunia. Maksudnya gini loh, apa namanya pingin tahu siapa aja orang di dunia ini tuh bukan berarti tahu namanya gitu, bukan ya. Tapi tahu hobinya apa ya, suka makan apa, tinggalnya di mana, ya.
Terus apa namanya suka nonton apa dan sebagainya gitu loh ya. Jadi misalnya saya suka makan apa namanya ya gado-gado gitu misalnya ya. Gado-gado. Nggak mungkin gado-gado di restoran gado-gado di Bandung yang saya direkomendasi, pasti gado-gado di Mataram yang saya direkomendasi kan gitu ya. Untuk itu kan pasti orang tuh harus tahu saya suka gado-gado itu pertama kan ya. Terus habis itu harus tahu saya tinggalnya di Mataram gitu kan ya. Baru dia bisa jualan gado-gado ke saya kan gitu ya. Gitu kan logikanya ya, gitu. Jadinya kan itu juga sebenarnya ini ya apa namanya banyak sekali peluang bisnis gitu kan ya di era pandemi ini gitu kan misalnya kalian kalau misalnya beli dari Jakarta dari Jawa itu kan lebih murah ya jatuhnya gitu ya. Jadi kalian beli banyak gitu misalnya dengan modal sekian terus kalian jual lokal bisa kalian jual lewat Gojek atau kalian antar sendiri gitu kan. Banyak ya di marketplace di Facebook lain-lain di Instagram banyak ya. Ini bisa kalian seperti itu juga gitu ya. Kalau kalau misalnya kalian malas masak atau malas bikin sendiri kan bisa jual beli aja dari Jawa gitu ya karena sekarang emang masih pusat perdagangan masih di Jawa gitu ya Pulau Jawa ya nggak bisa kita elak gitu ya. Jadi kalau kita beli dari Bali gitu aja kurang lebih sama ya maksudnya harganya tuh dengan kita order langsung dari ini ya dari Jakarta gitu ya tuh ngerinya gitu ya dengan apalagi dengan free ongkir sekarang gitu ya. Ini misalnya harga barangnya kalau beli Jakarta 30.000 gitu kan. Kalau harga di Balinya 45.000 ongkir dari sananya kurang lebih ini jadi sama jatuhnya gitu ya seperti itu misalnya untuk barang yang berat gitu kalau misalnya kalau barangnya ringan gitu ya lebih dan masih masuk dalam free ongkir kan orang cenderung milih ini ya milih dari Jakarta aja gitu ya misalnya kayak gitu ya itu kecuali barangnya pecah belah gitu kan kadang saya ragu juga kalau kayak gitu kalau ada di Mataram saya beli yang di Mataram kalau enggak ya paling dekat Bali gitu misalnya kayak gitu ya kalau kalau NTT kan enggak kayak gitu. Malah lebih lengkapan di NTB ya kurang lebih ya seperti itu ya jadi itu jadi prinsip ini ya ini apa namanya tidak hanya barang ya jasa gitu misalnya jasa web desain gitu misalnya jasa pembuatan software gitu misalnya ya, kalian buat aplikasi warung gitu aplikasi laundry gitu misalnya ya. Siapa sih yang butuh gitu yang seperti itu kan misalnya ya. Gitu kita pingin tahu misalnya siapa aja pemilik laundry yang make Android gitu. Coba bisa kita tahu itu gitu ya. Coba bisa kita tahu itu dan apa namanya tahu sosmednya gitu misalnya kan lumayan kita misalnya bikin aplikasi laundry gitu ya jual dengan per lisensi misalnya jangan mahal-mahal mungkin 70.000 gitu misalnya sederhana aja barangkali apa namanya yang mesen laundry alamatnya di mana ya prosesnya gimana jadinya pengguna juga bisa misalnya ngecek ini ya udah dijemur apa gimana gitu misalnya kan kayak kayak gitu misalnya gitu ya menarik kalau misalnya jadi TA tapi jangan ke saya kayak itu ke lab 3 ya kayak gitu. Ya, kayak gitu menarik ya itu ya jadi banyak sekali jadi kalau kalau kita kalau ini nggak cuma untuk ini ya nggak cuma untuk apa namanya bisnis saja ya. Tapi juga untuk TA juga ini kalian bisa ini ya. TA IoT juga sekarang TA IoT atau TA Big Data itu juga ini ya konsepnya. Jadinya kalian mau bikin apa ya? Itu produk ini ya. Terus kalau kalian buat itu siapa sih yang untung gitu ya? Siapa sih yang masalahnya terselesaikan gitu kan ya misalnya seperti itu ya. Misalnya kan kemarin ada bimbingan saya ini ya, apa namanya bikin tas gitu kan ya, bikin tas yang apa namanya terhubung dengan Google Map gitu kan ya, Google Map jadinya supaya nggak usah lihat HP gitu. Kalau belok kiri nanti ransel bagian kirinya getar gitu, dekat belokan, ter gitu. Berarti kita oh belok kiri nih. Gitu. Ya kita bisa fokus di mengendarai gitu kan ya, seperti itu. Nah itu ini idenya kan bagus itu ya, idenya kan bagus ya, tapi ini ya waktu ujian proposal ya ditanyain kalau naik mobil gimana?
Ya kayak gitu-gitu kan nggak bisa ini. Saya sudah ini kan ya, pakai mobil mungkin di depan bisa gitu. Ya ujung-ujungnya permasalahan dibatasi pada pengendara sepeda gitu kan ya misalnya pengendara sepeda motor dan sepeda kayak gitu. Ini pertanyaannya di ini gitu kali ya apa namanya komunitas sepeda gitu, targetnya seperti itu. Jadinya mungkin TA juga TA di mungkin ya TA yang membuat sesuatu gitu kan ya. Kalau misalnya TA yang membuat algoritma gitu kan mungkin ya nggak usah mikirin siapa yang akan pakai nggak terlalu banyak gitu kan ya. Fokus ke membuat memodifikasi algoritma atau membuat algoritma baru kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membuat suatu produk sistem informasi IoT ataupun apa namanya topologi jaringan itu maksudnya ya kita ini ya harus tahu siapa sih yang bermanfaat dengan yang kita buat gitu kan ya misalnya. Misalnya kalau rumah sakit gitu kan ya, kalau rumah sakit apa namanya ya harus sempat ke rumah sakit untuk nyari data gitu misalnya kan kayak gitu. Atau enggak ini ya apa namanya nyari jurnal yang membahas tentang ini ya tentang apa namanya rumah sakit gitu ya misalnya. Seperti itu ya misalnya ya. Itu ya salahannya ya. Itu. Ya tapi ya general gitu ya sana ya general sana. Sepertinya ini ya saya cerita gini, maksudnya apa nanti kalau kalian dari sekarang kan pikirin TA gitu ya pikirin TA, intinya apa namanya selain membuat sesuatu yang menurut kalian bagus itu juga ini ya kalau secara ilmiah itu harus kurang lebih nyari ini ya nyari apa namanya calon konsumen, calon penggunanya juga gitu ya seperti itu juga di sini. Ya prinsipnya sama seperti ini ininya gitu ya. Prinsipnya sama seperti ini. Ya. Dan kalau kita mikirin itu nanti di dunia kerja atau kalian mau memulai bisnis gitu ini ya apa namanya manfaatnya banyak gitu ya. Manfaatnya banyak ya. Itu ya. Gitu. Ya. Saya ini sih jarang jadi penguji sih akhir-akhir. Kebanyakan jadi pembimbing akhir-akhir ini gitu ya. Itu ya itu ya di sini ya. Oke, itu barangkali kalau saya bahas ini ya videonya kurang lebih 1 jam lebih ya kalau yang di YouTube. Mohon ditonton ya, mohon ditonton karena minggu depan kita kasih post test ya, kasih post test. Kalau lebih itu. Ya, jika ada pertanyaan silakan ya saya sambil buatkan absen ya. Ya, itu ya saya bahas yang non teknis dulu untuk pertemuan ini. Nanti yang teknis di YouTube-nya ya. Di YouTube berajahnya kalian bisa tonton ya sana ya. Tonton di sini ya. Apa namanya? Tonton ya. Mana dia? Ini video penjelasan ya ditonton ya sana. Dah kurang lebih sama dengan apa yang saya ceritain tadi gitu ya sana ya. Gitu ya. Jadi saya ini ya sempet apa namanya iseng langganan ruang guru trial gitu ya trial. emang emang menarik gitu ya. Saya berharap apa namanya ini ya apa namanya tiap materi yang nggak jelas atau salah dengar itu bisa kita ulang-ulang tuh menarik gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya sudah lewat pandemi dan kita ngajar tatap muka di kelas, saya maunya bawa kamera gitu loh. Bawa kamera seriusan ini gitu. Bawa kamera dan tiap sesi pengajaran tuh maunya saya rekam gitu. Mau saya rekam untuk evaluasi saya juga, terus juga untuk mahasiswa yang kelewatan dengarnya gitu ya. Dan juga sebagai ini juga ya sebagai bukti juga misalnya ada ujian materinya belum dibahas, nih loh detik sekian saya udah jelasin gitu ya materi ini. Kayak gitu jadi menarik juga gitu kan ya sini. Dan juga saya bisa evaluasi diri kalau saya ada salah ngomong gitu kan ya kadang-kadang. Saya orangnya cepat-ceplos kalau ngomong juga gitu ya. Jadi itu ya presensi. Ya buka gitu ya. Kurang lebih gini prosesnya. Ya itu ya. Bisa sharing lewat chat. Oke, itu ya. Jadi itu ya kurang lebih ya jadinya apa namanya selama ini ya selama mata kuliah Big Data ini eh coba ini ya apa namanya kalian kan pasti satu hari ada aja megang sosmed kan ya
ada kan ya. Itu coba kalian ini ya, apa namanya, lihat sosmed itu sebagai big data gitu ya. Toko online itu juga sebagai big data ya. Kalau data kependudukan itu kan kalian nggak ada aksesnya. Sebenarnya kalau di Jepang itu asal kita punya KTP, soalnya KTP atau KTP sementara untuk visa pelajaran lain-lain itu kita ada sistemnya ya, bisa kita akses dan bisa kita cari ini ya. Dan apa namanya, makanya kalau di Jepang di trackingnya lumayan bagus ya untuk ininya ya, untuk COVID-nya dan sebagainya gitu ya. Walaupun tetap banyak ini banyak orang bandel juga di sana nggak pakai masker gitu ya. Terutama media di sana, kalau menurut saya media di sana, kalau kalian cari di YouTube gitu juga ya, media di sana penggunaan masker lebih longgar daripada di sini gitu ya. Masker, kalau acara TV-TV sana maskernya tuh masker yang dari bawah dan transparan gitu ya. Kalau apa namanya istri saya lihat sih dari mana amannya gitu, jelas nggak aman gitu ya sana ya. Kalau vaksin juga mereka belakangan ya. Baru-baru ini kok mereka mulai vaksin Moderna juga gitu ya. Kurang lebih itu. Ya, itu ya. Jadinya ya itu ya sana. Ya tapi orang di sana yang makan di tempatnya itu ya yang orang lebih ini ya, lebih taat ya. Sama emang budaya cuci tangannya sana bagus itu. Mungkin itu juga faktor ini ya, tidak terlalu ini ya, menyebarnya juga gitu kan ya. Ini. Ya. Karena di sana ini ya semua apartemen itu ya ada dapurnya gitu ya, nggak ada kos-kosan yang nggak ada dapur di sana gitu. Kalau sini kan saya di sini ini ya di Mataram sempat ngekos setahun gitu kan ya sebelum apa namanya ini ya, ngajak keluarga di sini gitu kan. Masih dulu sempat ada masa-masa pulang pergi Bali Lombok gitu kan ya. Ya, emang ini ya kalau awal-awal itu misalnya apa namanya ya nggak mungkin lah masak di kos itu ya emang karena nggak layak gitu ya ujungnya beli gitu ya beli bungkus bawa makan di kos juga malas itu enakan makan di sana nggak usah nyuci apa-apa gitu nggak usah punya sendok gitu kan ya kayak gitu emang nggak salah juga sih gitu ya emang kondisi apa namanya kebiasaan rakyatnya beda gitu maksudnya sana ya sana ya kalau sana kan emang ada aturan ya ini ya kalau kamar mandi boleh nggak ada tapi kalau tempat cuci tangan sama dapur itu wajib ada gitu kan ya di tiap ya itu ya untuk yang sifatnya kontrak bulanan itu kan ya. Kalau kapsul hotel itu kan hotel tuh misalnya kayak gitu ya. Ini itu banyak juga ya kalau misalnya ada yang mau naik-naik tentang Jepang gitu menarik ya mungkin ada yang mau sharing-sharing juga ngobrol-ngobrol juga silakan ya nanti itu misalnya ya. Siapa tahu ada yang mau lanjut kuliah di Jepang gitu ya. Kalau nanti tentang Korea ya jangan ke saya. Nanti ke Pak Agus atau Pak Widi gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana ya. Mudah-mudahan intronya ini menarik minat kalian tentang big data gitu ya. Data. Ya. Ya, jadinya big data ini ya topik yang baru lah itu nanti mungkin kalau nanti nambah lagi dosen gitu kan mungkin ya bisa ada lab baru gitu ya misalnya tentang cloud computing dan data gitu misalnya big data gitu misalnya itu ya tentu menarik juga sebenarnya gitu ya. Misalnya ya. Ya saya juga sebenarnya sudah agak mulai bosan dengan IoT juga. Jadi kan salah satu ya. Karena ini ya banyak keluar biaya juga gitu. Salah satu ya. Oke, itu ya. Oke, itu ada pertanyaan? Ya, itu ya. Jadinya nanti ini juga ya, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di. Oh, belum saya bikin, nanti saya buatkan ya, nanti saya buatkan nanti untuk per pertanyaan saya kasih nilai ya nanti di sana ya. Oke, oke, itu barangkali ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Oh ya nanti minta tolong ini ya, minta tolong dibuatkan apa namanya grup WA ya. Grup WA. Saya sorry kalau kalau dosen lain kan grup WA-nya dosennya yang bikin ya. Kalau saya sedangkan mahasiswa yang bikinin gitu supaya adminnya tuh mahasiswa gitu ya. Kalau ada apa-apa dengan teman itu biar apa namanya sesama teman kan lebih cepat ya untuk koordinasinya. Nanti dibuatkan ya nanti kelas A sama kelas B di pisah aja kali ya, dipisah ya.
Kalau semester lalu kan kelas A sama kelas B dosennya beda gitu ya kebanyakan. Kecuali pemeriksaan paralel ya sama ya. Ya, tapi pemeriksaan paralel juga kemarin digabung itu kurang efisien juga saya kelas A. Nanti kelas A sama kelas B dipisah aja ya. Nah, ya. Ya, nanti di add saya ya bagi yang tahu nomornya ya. Kayaknya dari pemeriksaan paralel banyak yang udah tahu nomor saya kan ya. Kayaknya. Oke, itu ya. Jadi mudah-mudahan big data ini menarik minat kalian. Jadi bukan berarti harus ngambil TA ini gitu. Nggak, maksudnya ya ini yang membuka wawasan ya, bukan sekedar mata kuliah, tapi juga bisa menginspirasi untuk nanti di dunia kerja dan juga kalau mau berwirausaha gitu ya. Jadi nanti saya mencoba ini ya ngasih contoh-contoh yang apa namanya yang menarik gitu ya, menarik ya misalnya itu di perkuliahan ini ya. Dan mungkin juga untuk ini nanti kalau semester lalu kan saya sering ini ya sering apa namanya cuma sebentar suruh nonton itu mungkin nanti saya bahas kayak gini juga ngasih contoh-contoh atau diskusi kayak gitu ya biar ini juga ya biar nggak ini juga ya terkesan malas gitu ya. Oke, itu ya kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini ya.